lagi di podcast Kata Budaya Kata Siapa. Sama saya hari ini host magang di sini ya. Kembali lagi dipanggil di KBKS. Hari ini kita kedatangan koordinator kelompok kerja warisan budaya dunia, Bapak Dese Yusubrasta. Halo. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Bapak boleh memperkenalkan diri, nama, NIP, pangkat, golongan, jabatan, instansi gitu. Banyak. Kalau di surat tugas ada kayak gitu Pak biasa. Banyak sekali ya Mbak Ares. Baik, terima kasih. Nama saya Dese Yusubrasta. Saya bekerja di bidang kebudayaan. Sebetulnya udah lama. Nggak pernah pindah sebetulnya dari lantai 11. Nggak mau pindah Pak, nggak ada cita-cita ya? Nggak dipindah-pindah gitu. Padahal sebenarnya pengen gitu, nggak ya Pak? Pengen. Tapi ya nggak apa-apa. Saya menikmati. Senang ya Pak ya sama kebudayaan ya. Betul. Saya terakhir berurusan dengan warisan dunia, tepatnya seperti tadi yang disebut koordinator. Sebutnya koordinator kelompok kerja warisan budaya dunia. Warisan budaya dunia. Kemudian apa yang saya lakukan selama ini sebetulnya baru berkecimpung di warisan dunia itu awal 2022 baru sampai tahun ini ya. Begitu Mbak Ares. Oh gitu. Iya. Terus Bapak tuh sebelumnya dari dulu udah kebudayaan, baru masuk warisan dunia. Dulu tuh ngurusin apa Pak? Sebelum warisan budaya dunia. Sebelum warisan budaya dunia, pertama masuk berurusan dengan pelindungan kebudayaan. Oh, ini direktoratnya apa ya? Sebetulnya ada subdirektorat pelindungan. Oh, itu dulu subdirektorat ya Pak ya? Pelindungan. Nah, waktu pertama masuk itu berurusan dengan perizinan. Jadi proses perizinan, baik itu membawa cagar budaya ke luar negeri, izin syuting film itu. Ini kalau begini? Iya, apa izinnya? Harusnya ini ada udah izin belum? Belum. Nah, dari situ berkembang terus urusannya, sempat berurusan dengan registrasi nasional cagar budaya, berurusan dengan perencanaan program dan evaluasi, terakhir terdampar di urusan warisan dunia gitu. Ya, begitu ya, jadi ceritanya. Warisan dunia itu ngapain Pak? Apakah ngurusin warisan-warisan harta gono gini gitu gimana Pak? Berat, ngurusin warisan-warisan gitu ya Pak ya? Gono gini negara ya. Negara ya Pak ya? Bukan dunia loh Pak, bukan negara. Warisan budaya dunia. Aduh. Biasanya gono gini kan antara laki dan perempuan yang menikah. Warisan-warisan ke anak gitu ya Pak mereka bercerai atau meninggal. Jadi untuk warisan dunia itu berhubungan dengan usulan dari pemerintah Indonesia untuk menjadi warisan dunia. Baik itu yang cagar budaya atau warisan budaya tak benda. Itulah yang dilakukan oleh kami di Pokja Warisan Budaya Dunia untuk melakukan tugas fungsinya. Oh, itu pertanyaan yang langsung dijawab ya. Apa tugas dan fungsi Pokja Warisan Budaya Dunia? Langsung to the point. To the point ya Pak. Padahal saya belum jawab. Oh. Udah tahu pertanyaannya yang mau di. Okay. Di sini banyak orang yang punya ini ya, si indra keenam. Betul. Terus syarat-syarat warisan budaya dunia itu kan nggak cuma yang cagar budaya Pak ya, juga ada yang intangible kayak WBTB-nya gitu kan. Kalau di UNESCO itu syarat-syarat untuk bisa diusulkan gitu ke UNESCO apa Pak? Iya, sebetulnya prosesnya lebih tepat harusnya dimulai dari pemerintah Indonesia sendiri. Karena di Indonesia di peraturan undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 11 2010 dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, saya pikir di situ sudah diatur proses pertama kali suatu cagar budaya atau warisan budaya tak benda ditetapkan, sampai itu diterbitkan peraturan baik itu menteri atau pemerintah daerah, sampai itu dipilih menjadi usulan warisan dunia. Jadi contoh kalau memang itu cagar budaya, prosesnya harus ditetapkan dulu atau dilakukan proses penetapan oleh kabupaten kota sampai menjadi peringkat nasional dan diusulkan. Saat ini sedang diproses untuk pengusulan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Iya, sama dengan Kebun Raya Bogor ini sedang diusulkan menjadi warisan dunia untuk yang cagar budaya. Tapi untuk yang warisan budaya tak benda, ada beberapa proses yang sudah dilakukan oleh kita di awal tahun 2022, kemudian sedang dilengkapi data-datanya, karena itu permintaan UNESCO, seperti halnya pengusulan jamu yang sedang diproses untuk pengusulan 2000
2022 dan diproses penetapannya kemudian disidangkan di 2023. Ya, itu jamu ya Pak. Ya. Yang masuk ICH itu berarti. Yang ya, masuk Pak, ya, ICH. Jadi ya. tadi yang masuk cagar budaya untuk Sumbu Filosofi dengan Kebun Raya Bogor yang masuk ICH Itu adalah yang sedang proses saat ini ya Pak ya. Iya, betul. Iya. Terus alur pengusulannya Pak, untuk supaya bisa diusulkan UNESCO kan nggak sembarangan gitu kan. Iya, Kayak betul. misalnya, saya mau ngusulin tari apa gini ke Betul. UNESCO gitu kan. Kan nggak Betul, bisa betul. langsung tahu UNESCO nih kita mau usulin ini. Iya betul. Kan ada alurnya, dan melalui mana gitu, Iya. gimana gitu Pak. Untuk warisan budaya tak benda, kita dan aturan itu membuat ketentuan bahwa komunitaslah yang harus mengusulkan komunitas. Itu kalau ICH ya Pak ya? ICH. Iya. Nah, kita ngomong ICH dulu. Ya. ICH dulu. Kadang kebalik-balik nih. Iya nih. Cagar budaya dulu atau ICH Atau dulu. mungkin dikasih tahu dulu Pak kepada sahabat budaya, Apa tuh? ICH itu apa, terus yang WHC itu Oh, apa gitu iya. Pak. Kayaknya tadi udah deh. Masa sih? Saya ulangin sedikit. Saya ulangin sedikit. Jadi Iya. untuk warisan budaya dunia atau WHC kita biasa yang menyebut itu biasanya diproses, diusulkan melalui usulan tentatif list ya. Jadi pertama kita bisa mengusulkan apapun, tapi harus memenuhi syarat yang memang itu masuk dalam warisan cagar budaya peringkat nasional dulu. Idealnya seperti itu walaupun di undang-undang tidak diatur. Jadi nanti bisa diusulkan melalui dosir yang disiapkan oleh pihak Indonesia dan bisa diusulkan ke UNESCO untuk warisan budaya cagar budaya dunia. Nah untuk ICH lebih tepatnya lagi, lebih pastinya, lebih meyakinkan kalau memang itu sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Indonesia ya Pak ya, nasional Ya, ya. yang sekarang kalau tidak salah di tahun 2022 dan kemarin barusan pemberian sertifikat hampir 200 WBTB Indonesia 200 yang WBTB sudah Indonesia. ditetapkan. Nah, untuk menjadi ICH tentunya ada seleksi atau kita menyebutkan kontes ya, tapi Kontes. bagusnya sih seleksi begitu ya. Beauty pageant gitu nggak ya Iya. pangannya. Kayak kemarin di awal tahun 2022 kan sudah ada kontes untuk 9 pengusul yang salah satunya adalah jamu yang bisa masuk ke dalam usulan ICH UNESCO. Nah, di sini memang prosesnya dari kontes tersebut atau seleksi tersebut, kemudian ada juri atau tenaga ahli yang memang memilih itu, membuat scoring, kemudian bisa dipilih satu karena setiap usulan ICH itu hanya satu yang bisa diterima oleh UNESCO. Kemudian prosesnya 2 tahun itu dari pengusulan sampai nanti ada sidang penetapan di UNESCO. Itu prosesnya yang harus diketahui oleh masyarakat bahwa tidak bisa 3, 4 langsung, yang harus diusulkan hanya satu. Ya. Ya. Kalau untuk WHC sendiri kan itu nggak cuma cagar budaya ya Pak ya. Jadi ada Betul. yang kultural, natural, sama mix. Kalau di ICH UNESCO itu ada domain-domain kayak WBTB gitu nggak Pak? Kan di WBTB Indonesia ada 5 domain. Apakah 5 domain WBTB Indonesia ini sama dengan domain di ICH UNESCO? Iya. Sebetulnya 5 domain itu mengacu pada konvensi UNESCO 2003. Walaupun sebetulnya waktu itu belum ada undang-undang OPK, karena jelas OPK itu mengatur 10. 10 sekarang. 10 ya. Iya. Pasca UNESCO menetapkan konvensi. Akhirnya sementara ini kita masih memakai 5 domain itu untuk menjadi ketentuan masuk ke dalam warisan budaya tak benda Indonesia. Walaupun sebetulnya wacananya ke depan akan memasukkan juga 10 OPK, walaupun sebetulnya di situ harus ada kolaborasi atau penyesuaian begitu ya antara 5 domain itu apa saja dengan 10 OPK itu apa saja. Jadi itu harus klop. Tapi ini dalam proses kajian biar tidak rancu dengan 5 domain yang sudah ada di ketetapan konvensi di UNESCO 2003. 2003 Iya. UNESCO ya Pak ya. Ya. Terus kalau ICH sendiri kan Indonesia sebenarnya udah punya banyak ya Pak ya, yang udah ditetapkan oleh Iya, UNESCO kan. betul. Ada berapa sih Pak?
12. 12. 12. Nah, kita coba Iya. apakah masih ingat 12-12-nya? Iya, kita perlu lihat deh. Apa kita mau lihat contekan dulu, Pak? Enggak. Iya, silakan. Mau buka contekannya? Iya. Coba dibuka contekannya. Karena tidak hafal ya, karena 12. 12 banyak banget dari tahun Iya. berapa itu ya, Pak ya? Iya, Aduh. kalau tidak salah yang pertama itu bisa naik ke atas. Ini contekannya. Oh iya. Karena 12, kalau yang 5 sih saya hafal. Nah, ini dia. Buka itu Terus ya. lagi. Turun Nah, Mbak. ini dia. Nah, itu dia dari tahun 2008, Mbak. 2008. Jadi 2003 itu konvensi ada diterbitkan oleh UNESCO. 2007 itu kita meratifikasi. Jadi meratifikasi peraturan presiden terkait dengan ratifikasi konvensi UNESCO untuk Intangible Cultural Heritage. Kemudian baru 2008 itu ditetapkannya KRIS Indonesia. Yang pertama ya, Pak Yang ya? pertama. Iya. Jadi ini ada 12. Kemudian ada wayang di 2008 juga. Mungkin itu satu paket ya, satu paket. Wayang sama Jadi, keris gitu ya, Pak ya? nah, setelah itu ada batik Indonesia. Ini yang menarik, batik itu ada 2 penetapan untuk batiknya itu Batiknya sendiri. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda untuk pelajar. Best Jadi practice ya, Pak back ya? practice-nya. Iya. Itu sama di tahun yang sama 2009. Kemudian di 2010 ada Angklung Indonesia. Kebetulan kemarin kita baru melakukan monitoring evaluasi. Kemudian ada Tari Saman. Tari Saman ini hampir mirip dengan Noken. Sebetulnya ini yang harus segera ditindaklanjuti karena itu masuk safeguarding. Safeguarding ya, Iya. Pak ya? Kemudian ada 3 genre tari Bali di 2015. Kemudian Pinisi itu di 2017. Dan terakhir muncul secara berurutan 2019, 2020, 2021 tradisi pencaksilat, pantun dan gamelan. Ini yang menarik sebetulnya, kita pernah join nominasi yang betul. sekarang lagi sangat diperbincangan terkait dengan kebaya. Tapi waktu itu Kita pernah melakukan join Iya. nominasi gitu ya, Pak ya? terkait dengan pantun itu udah usulan untuk join nominasi di tahun 2020. Oh. Jadi ada 12. Lumayan banyak. Udah 12 yang ditangani Iya. CH. Semoga nanti makin lama makin banyak ya, Makin Pak ya, banyak. di Indonesia ya. Oke. Sekarang pertanyaan nggak ada di situ, saya mau nanya. Iya. Tadi Bapak Silakan nyebut dimuncul. best practice, representatively, sama safeguarding. Iya. Itu istilah apa sih, Pak? Iya. Seperti itu untuk membagi agar pengelompokannya itu mudah begitu ya. Walaupun sebetulnya UNESCO juga mengatur terkait dengan 5 domain tadi, tapi untuk mempermudah proses melakukan pendampingan, advokasi, pemberian penghargaan atau apapun dari UNESCO, minimal 3 hal itulah yang akan menjadi konsentrasi UNESCO. Kalau safeguarding itu kan yang masuk Noken sama Saman ya, Pak ya? Saman, yang Karena mereka udah apa sih, langka gitu ya, Pak langka, ya? kritis, mungkin dan akan punah. Terancam punah gitu Betul, kan. Jadi betul, mereka betul. masuk safeguarding karena harus apa, Pak? Ya segera dilestarikan harus gitu. ada tindakan ya. Tindakan gitu ya. Contoh yang menarik sebetulnya Noken dan Saman itu kebetulan menjadi fokus kegiatan kita di tahun 2022 untuk 2022 ya, Pak? Iya, untuk memantau perkembangannya karena kebetulan Noken itu memang saat ini walaupun sudah dibangun museum di sana, tapi memang produktivitas kemudian kondisi di lapangan itu sangat berbeda jauh dengan waktu ditetapkan. Misalkan Tari Saman juga gitu, walaupun Tari Saman memang sangat populer di Aceh atau di Gayo, tapi minimal apakah mereka memang lestari dalam proses budaya yang memang dilindungi gitu ya. Istilahnya apakah memang mereka juga berkembang di tempat lain, karena memang warisan dunia itu harapannya kan bisa dilestarikan dimanapun, khususnya di Indonesia, apalagi di dunia. Iya gitu. kan. Terus kan kebanyakan nih kan jangan masuk situ dulu ya, Pak. Saya mau pertanyaan di luar dari ini dulu, Pak. Melenceng. Ya kebiasaan saya begitu emang. Jadi kalau yang lain baca gitu, kalau saya nggak ada. Iya. Pertanyaannya nggak ada di sini. Semoga saya bisa jawab ya. Ya amin ya Allah. Amin. Ya jadi kan kalau sama biasanya pelestari ya atau komunitas yang melestarikan itu kebanyakan mereka minta bantuan pemerintah nih, pemerintah tidak ada perhatian kepada mereka. Padahal kan sebenarnya kalau ICH itu kan bottom up ya, Pak ya. Jadi seharusnya yang komunitas ini yang
bukan meminta ya Pak ya, lebih ke berinisiatif, berinisiatif gitu kan ya mempunyai Pak. program, Iya, kegiatan, dan seharusnya lain mereka yang sebagainya. punya program terus mengajukan ke kita, bukan Ya, kita yang bikin program, ya, terus kita undang mereka gitu betul, kan betul, ya. betul. Jadi itu sebenarnya untuk supaya mereka apa ya, pemikirannya bisa ke arah situ bagaimana? Ya, makanya kalau di ya, WPTB atau menuju ICH itu kan memang kita berharap komunitasnya kuat. Iya, tidak hanya mendompleng di pemerintah. Walaupun sebetulnya nggak ada masalah mereka mendapatkan dana dari pemerintah, Iya. misalkan dengan dana Indonesiana dan lain sebagainya. Tapi minimal kekuatan komunitas itu menjadi kekuatan agar pelestarian itu berkelanjutan begitu ya. Misalkan kalau Saman kemarin karena baru saja kita memiliki program FGD, kemudian menyiapkan pelaporan dan lain sebagainya, tapi minimal ada satu komunitas yaitu Duta Saman Institute misalkan yang ada di Jakarta itu mengembangkan kegiatan-kegiatan terkait dengan Saman. Hal ini juga diharapkan, saya tidak tahu kalau di Noken itu ada komunitas tersendiri atau memang dia bukan penikmat, tapi mereka pelakunya di Noken. Tapi minimal kan Noken sebagai produk yang memang dipakai oleh masyarakat kita di Papua begitu. Tapi bagaimana dengan hasil buminya misalkan? Bahan Noken itu apakah masih mudah ditemui di Papua? Tapi minimal yang kita harapkan adalah bagaimana komunitas atau masyarakat baik itu pelestarinya, komunitas pendukungnya itu peduli terkait dengan ICH atau WPTB yang memang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia. Yes, gitu. Betul. Jadi kembali lagi ke komunitasnya. Berarti komunitasnya itu harus bergerak duluan gitu ya Pak ya? Iya, punya dibentuk bisa syukur-syukur bisa lebih banyak lagi. Kemudian mereka menciptakan program, kegiatan dan lain sebagainya agar mereka bisa melakukan produktivitas, menciptakan kegiatan, membuat program-program yang memang bisa dilakukan atau disebarluaskan pada masyarakat. Yes, betul. Nah, sekarang setelah ICH, saya mau tanya Bapak tentang warisan budaya dunia yang sudah ditetapkan oleh UNESCO. Wah, ini dikit nih, Pak. Oh iya, kalau ini hafal. Kalau ini hafal, Bapak Iya, pasti. karena Kan? cuma 5, walaupun tadi sebetulnya... Habis itu tentatif listnya tapi, Pak. Walaupun itu sebetulnya tadi menyinggung juga untuk warisan alam ya, atau mix. Mix, ya. Karena kalau memang sebetulnya daftar itu bisa dilihat di websitenya UNESCO, tapi nggak ada di sini ya Pak ya nggak ada di sini. ada. Tapi sayang sebetulnya di websitenya Indonesia itu tidak muncul malahan. Orang harus melihat ke websitenya UNESCO untuk melihat bahwa berapa banyak sih Indonesia atau warisan budaya benda Indonesia yang sudah ditetapkan. Kalau di sini 1991 itu bersamaan ada 2 kawasan Candi Borobudur dan Prambanan itu tahun yang sama. Kemudian sedikit terputus baru muncul kawasan situs manusia purba Sangiran 1996. Kemudian landscape budaya Bali atau sistem Subak itu 2012. Kemudian yang baru selesai atau terakhir yaitu warisan tambang budaya Ombilin Sawah Lunto itu 2019. Nah, tentunya kalau kita harus mencermati bahwa ada warisan alam dan warisan budaya dunia atau mix ya. Mix itu malah belum ya, campuran ya. Kalau tidak salah dulu yang akan diusulkan itu Pulau Banda. Iya, itu masuk tentatif list ya Pak ya. Iya, itu ada budayanya, ada alamnya, tapi saat ini sayang itu belum diproses lagi. Tapi minimal harapan kita sebetulnya kita harus punya semuanya, baik budaya, alam dan mix itu. Sebentar, apakah sudah dengar suara guntur di sini? Kayaknya dari tadi pagi, dari siang. Mohon maaf ya, sahabat budaya sedang terjadi hujan badai di sini. Iya. Kita melakukan syuting ini di tengah hujan badai demi sahabat budaya. Sangat luar biasa. Antusias sekali. Terus Pak, saya lihat dari timelinenya, tadi kan Borobudur dan Prambanan tahun 91, kemudian Sangiran 96. Itu cukup jauh ya Pak, cukup lama pengusulan warisan budaya dunia ini yang itu kenapa ya Pak? Kan kalau ICH kan 2 tahun sekali gitu kan. Kalau ini kenapa lama ini sekali? Yang menarik ya,
Kalau kita cermati, uh, kalau kita belajar dari sebelumnya, kebetulan kan saya juga sedang melakukan kajian apa sih yang terjadi gitu antara ICH dan WHC gitu. Ternyata kalau kita cermati betul, tidak mudah menetapkan atau mengusulkan warisan budaya dunia atau cagar budaya dunia itu dibanding dengan warisan budaya tak benda dunia. Prosesnya kalau kita mempelajari, kalau tadi disebut 2019, 2015, ternyata kalau kami melihat data itu sudah masuk tentative list itu udah hampir 4-5 tahun sebelumnya. Udah lama ya Pak ya? Udah lama. Inilah yang menjadi catatan karena kalau Ichihai itu kan suatu wujud yang memang sangat sederhana, bukan sederhana tapi sangat simpel, misalkan keris, batik gitu ya, pantun gitu. Tapi kalau cagar budaya atau WHC itu wujudnya betul ini suatu kota, suatu kawasan, suatu area yang memang sangat luas dan itu harus siap, misalkan delineasinya, inti dan buffernya gitu ya. Kelengkapan di situ misalkan sumber dayanya, pelestariannya dan sebagainya. Jadi minimal data-data itu akan dilihat oleh UNESCO melalui ICOMOS apakah contoh yang kita usulkan atau atribut yang kita usulkan udah tepat. Karena kebetulan di 2022 ini kita mengawal pengusulan untuk Sumbu Filosofi Yogyakarta dan itu sangat detail mereka mengkoreksi UNESCO, ICOMOS gitu juga. Melalui ICOMOS-nya itu sangat detail dan sangat rinci begitu ya. Mereka mencermati satu demi satu dosir atau dokumen yang kita usulkan dan itu menjadi perhatian dan butuh waktu yang harus diselesaikan. Itu sebenarnya yang makan waktu yang detail-detail iya. yang harus dijelaskan ke UNESCO-nya gitu ya Pak? Betul, karena sangat mungkin contohnya saja sebetulnya kalau dulu saya pernah di registrasi nasional untuk menetapkan suatu kawasan cagar budaya itu tidak mudah daripada kita menetapkan benda. Satu benda dengan satu situs atau bangunan atau kawasan apalagi itu sangat pelik dan butuh kehati-hatian. Itu saat ini kan sedang itu dilakukan oleh tim ahli karena mereka lah yang akan melakukan rekomendasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada menteri untuk bisa ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Ya. Kalau berarti UNESCO juga punya tim ahli ya Pak ya? Iya, dia kalau tidak salah melibatkan ICOMOS ya, satu organisasi yang memang konsentrasinya untuk cagar budaya tingkat dunia. Tingkat dunia ya, gitu ya? Ya. Kemarin yang Jogja itu yang datang berapa orang Pak? Yang buat evaluasi? Satu orang. Tapi ternyata setelah itu ada forum pertemuan dengan virtual Zoom, itu pesertanya banyak. Semua ahlinya langsung semua proyek ahlinya ya Pak ya? datang di virtual Zoom. Saya dapat kabar dari teman saya gitu. Iya, dan itu menjadi forum resmi untuk saling melengkapi atau saling bertanya apakah ini sudah sesuai, apakah ini memang harus dilengkapi, apakah dan seterusnya begitu. Ya baik, jadi di Pokja Warisan Budaya Dunia ini tahun 2022 udah ada berapa nih Pak ICH yang akan diusulkan, terus lalu warisan budaya dunia yang akan diusulkan gitu, udah berapa? Ada berapa Pak? Daftar tunggunya ya? Daftar tunggunya, baik. Pertama yang bisa kami sampaikan pada semua khalayak begitu ya. Khalayak. Sahabat budaya Pak. Oh, sahabat budaya. Sahabat budaya. Kenapa dari tadi saya nggak menyebut sahabat budaya? Baik. Dong. Untuk sahabat budaya yang bisa diketahui terkait dengan usulan ICH, yang pertama yang sudah masuk di 2022 adalah jamu. Pertama ya? Pertama, yang saat ini sedang diproses. Prioritas ya Pak ya, akan diusulkan. Karena kemarin hasil dari seleksi atau kontes yang sudah dilakukan dan diputuskan, itu ada, walaupun ini tidak urut ya, bukan urutan, tapi sudah masuk reok, kemudian tempe, kemudian tenun. Tenun Indonesia. Tenun Indonesia. Nah ini akan berurutan, walaupun siapapun nanti bukan menjadi urutan, tapi minimal 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Sudah ada stok ya Pak ya? Sudah ada stok yang memang anggap saja daftar tunggu. Untuk bisa ditetapkan berikutnya setelah jamu. Nah untuk WHC atau Warisan Cagar Budaya Dunia,
Itu sementara yang sedang diproses adalah Sumber Filosofi Yogyakarta, kemudian Kebun Raya Bogor dalam proses, dan sebetulnya kita sedang mengkaji terkait dengan tentatif list yang masih banyak yang memang dalam proses menunggu apakah ini akan diteruskan atau memang ini harus dihilangkan. Ini yang belum tahu, tapi minimal seperti hanya Toraja, kemudian si Junjung, kemudian ada Bowo Mataluwo dan lain sebagainya, itu masih dalam tentatif list yang memang di websitenya UNESCO itu muncul, tapi posisinya nggak bergerak begitu ya. Di sini masih stagnan gitu. Stagnan di 2009 sudah diusulkan, udah hampir 10 tahun lebih begitu ya, tidak ada progres. Nah ini seingat saya informasi dari teman-teman di 2019 sudah ada workshop terkait dengan usulan-usulan tentatif list, dan kita berharap ke depan akan kita tindak lanjuti seandainya memang apakah akan segera diproses pengusulannya biar selesai jadi warisan dunia, atau ya memang kita hentikan begitu ya. Kita tidak tahu, kita akan mencoba membuat workshop berikutnya ke depan agar semua usulan tentatif list ini selesai. Terus kan ada lagi nih Pak yang besar juga nih di Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jalur rempah. Oh iya. Saya lupa nih. Iya. Itu juga masuk, apakah akan diusulkan ke UNESCO tahun berapa gitu Pak? Baik. Sebetulnya untuk jalur rempah ini sudah kita awali dalam proses hampir 3 tahun untuk melengkapi atributnya kita. Jadi dalam 3 tahun berjalan 2020, 2021, 2022 kita sudah menyiapkan atribut-atribut jalur rempah. Nah, diharapkan seperti halnya arahan Direktur Jenderal Kebudayaan di 2024, jadi sebetulnya 2 tahun lagi itu diharapkan sudah masuk usulan minimal masuk tentatif list dulu untuk 2024. Dalam proses itu kan sebetulnya jadi panjang ya. Jadi istilahnya 2023 nanti sudah masuk tahun depan, kita akan menyiapkan naskahnya. Naskah tentatif listnya, tentatif list, naskah dosir, ya, agar bisa memenuhi syarat untuk masuk tentatif list, dan itu akan kita proses dari 2023 dan diharapkan 2024, walaupun mungkin belum bisa ditetapkan, tapi minimal tahap berikutnya dari mengumpulkan atribut seluruh Indonesia, karena ini kan sangat luas. Iya, satu Indonesia ada. Namanya jalur rempah itu tidak cuman seperti halnya Borobudur, Prambanan, Sangiran kawasan gitu dia ya. Tapi nah, ini 5 pulau besar Indonesia akan masuk, walaupun kita harus selektif mana yang masuk atribut jalur rempah. Jadi satu hal pekerjaan besar kita, walaupun kita harus menyelesaikan tentatif list yang banyak itu, kita juga akan mengusulkan, karena ini program prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan, untuk memasukkan jalur rempah sebagai warisan dunia. Oke. Kalau saya tanya yang viral-viral, boleh nggak nih Pak? Apa itu? Tentang kebaya. Oh, seru nih. Kan seru nih Pak. Ya. Boleh nggak Pak saya tanya? Kan kita sudah pernah join nomination untuk pantun ya Pak dengan Malaysia. Terus saya dengar-dengar dari berita-berita, udah banyak beredar di mana-mana beritanya. Kalau kebaya mau join nomination, apakah itu benar Bapak? Tolong konfirmasinya, sahabat budaya nih, langsung dari Pokjanya yang ngurusin. Baik. Terkait dengan kebaya, saya pikir ini sudah jadi wacana dari awal, walaupun sebetulnya nggak muncul dalam kontes ya. Waktu itu memang dalam seleksi di awal tahun bulan sebelum 31 Maret itu kita sudah memunculkan jamu gitu. Tapi dalam perjalanan waktu, karena ini usulannya permintaan dari Malaysia atau negara-negara lain, bukan dari permintaan kita, hanya kita respon. Karena waktu itu ada pertemuan antara kepala negara di tahun 2021, kemudian kita juga mensikapi bahwa ada permintaan negara-negara di ASEAN, terutama mungkin itu diawali dengan Malaysia, untuk bisa join terkait dengan kebaya. Nah, proses ini berlangsung terus, baik itu lewat diplomatik begitu ya, antara pemerintah, antara KBRI yang ada di Malaysia, Brunei dan Singapura misalkan. Kemudian juga kita berkomunikasi terus dengan komunitas yang ada di Indonesia, termasuk ada penolakan, ada persetujuan, setuju terkait dengan join nominasi, atau kadang yang berkembang juga ada penolakan agar itu single nominasi dan inisiatif Indonesia. Sampai sekarang memang belum ada keputusan resmi, tapi minimal kita ingin mensikapi itu, bahwa
sebetulnya memang komunitas lah yang akan berperan di situ. Betul. Pemerintah RI sebagai focal point untuk urusan pengusulan ICH itu ya kita memfasilitasi, termasuk kemarin terakhir mendiskusikan terkait dengan usulan nominasi ini. Kemarin sudah ada bincang santai, saya pikir menarik juga. Santai. Walaupun itu Acara Kemendikbud ya Pak ya? iya, walaupun itu nggak fokus terkait dengan kebaya, tapi minimal apa yang harus kita selesaikan terkait dengan usulan ini harusnya bisa menjembatani antara keinginan komunitas, keinginan pemerintah Indonesia dengan keinginan negara lain seandainya ingin menjadikan ICH itu joint nominasi. Jadi ya, tidak menutup kemungkinan kebaya ya kita harapkan mungkin ada yang mendukung joint nominasi gitu ya. Ya kita akomodir, tapi ada juga yang mendukung itu harusnya single nominasi. Jadi mungkin yang harus saya sampaikan kepada sahabat budaya ya kita masih menunggu ya, proses itu, walaupun sebetulnya batas waktunya 31 Maret 2023 itu harus clear. Baik, itu jadi kapasitas saya bukan untuk memastikan itu joint atau single, tapi minimal inilah proses yang harus kita kawal dari terjadinya usulan atau permintaan Malaysia untuk menjadi kebaya joint nominasi. Gitu ya. Walaupun sebenarnya ICH itu kan basisnya komunitas ya Pak. Betul. Jadi sebenarnya keputusan semua ada di komunitas. Betul. Kita sebagai pemerintah cuma memfasilitasi mereka aja gitu ya Pak ya. Setuju. Ya, terus kalau kegiatannya Pokja Warisan Budaya Dunia tahun 2023 kan bentar lagi tahun 2023. Iya. Apa nih Pak? Waduh. Sebetulnya kita tidak berubah dari tahun 2022. Tapi mungkin ini sedikit cerita ya. Yes. Pokja ini sebetulnya baru berdiri sendiri. Waktu itu kita merger terus kita pecah gitu, memisahkan diri. Memang diputuskan untuk pisah. Waktu itu kan berdirinya dengan Direktorat Pelindungan Kebudayaan di 2020. Urusan warisan budaya dunia itu gabung di Pokja Penetapan. Jadi itu jadi sub Pokja di sana. Tapi setelah 2022 kemudian itu diputuskan untuk berdiri sendiri menjadi satu kelompok kerja. Jadi kelompok kerja warisan budaya dunia. Nah, kerja warisan budaya dunia itu adalah melakukan proses pengusulan seperti tadi yang kita diskusikan. Itu sebetulnya proses pengusulan semua. Tapi sebetulnya di situ ada proses atau urusan dengan tugas fungsi untuk pengelolaan. Pengelolaannya itu seperti apa? Bagaimana proses ini berlangsung seandainya kita harus melaporkan, karena satu tugas fungsi dari Pokja itu ada dua, yaitu pengusulan dan pengelolaan. Jadi pengusulan sudah banyak kita diskusikan tadi. Sudah disampaikan. Pengelolaan itu untuk memproses seandainya memang ada pelaporan yang harus dilakukan setiap periodik begitu ya. Kalau tidak salah 2 tahunan, bisa 4 tahunan, 6 tahunan. Nah, inilah yang kita lakukan selama ini untuk memantau perkembangan yang ada. Contohnya di 2022 ini kita memantau terkait dengan pelaporan SOC, pelaporan keterawatan atau pelestarian untuk Borobudur, satu. Kemudian untuk Subak. Subak apa nih Pak? Subak Bali tadi. Iya. Nah, itu yang harus kita laporkan. Kemudian yang untuk ICH sebetulnya belum ada, tapi kita udah mempersiapkan aktivitas-aktivitasnya untuk tari saman dan 3 genre tari Bali. Kemudian barusan juga kemarin kita melakukan monitoring untuk angklung. Ya. Walaupun itu untuk pelaporan 2024. Ya. Nah, untuk 2023 nanti program warisan budaya dunia itu masih tetap kita akan menyelesaikan jalur rempah tadi. 2023 harus menyiapkan naskah. Kemudian kita juga akan menyelesaikan terkait dengan usulan jamu yang mau diusulkan sebagai cahaya. Seandainya memang ada proses-proses harus kita selesaikan dan menuju sidang UNESCO nanti di 2023. Nah, untuk pengelolaan kita sedikit akan mempertajam terkait dengan permintaan yang ICH tadi. Akan kita selesaikan untuk yang Subak. Subak itu mungkin kita ingin berpikir begini. Kita tidak menutup kemungkinan akan melakukan kegiatan setiap 2 tahunan, tapi minimal setiap tahun itu kita berharap dari 5 warisan budaya dunia itu bisa ada komunikasi antara kami di pemerintah pusat
dengan stakeholder yang lain, misalkan pemerintah daerah, komunitas yang ada di sana, dan pelakunya yang ada di sana. Tapi minimal jangan sampai menunggu tiap 2 tahun gitu ya. Setiap tahun kita akan melakukan program, baik itu monitoring evaluasi atau memang itu kita ada pertemuan, apalagi sekarang kan mudah ya, dengan virtual Zoom kita bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada di Sangiran, di Borobudur, kemudian di Bali atau di Sawalunto untuk mendapatkan progres terkait dengan warisan budaya yang harus kita pantau. Gitu. Jadi pengelolaan itu kayak habis ditetapkan kita masih ngawasin ya Pak ya, Betul. nggak dilepas gitu aja. Betul. Udah ditetapkan udah Iya, gitu. iya. Jadi pengelolaan itu kita supaya mereka nggak cuma ditetapkan aja, jadi melestarikan warisan budayanya gitu ya Pak ya. Iya. Ya, sebetulnya ini sudah diatur di UNESCO. Iya. Jadi di konvensi itu mengatur pasca penetapan dunia juga melihat. Iya, dari perhatian dunia juga kan. Dan tugas kami di Pokja Warisan Budaya Dunia ada di Direktorat Pelindungan Kebudayaan itu mempunyai tugas untuk melihat bahwa apakah kondisi di lapangan aman-aman saja, kondisi ada gejolak atau memang tidak ada masalah gitu ya. Ini yang terjadi. Walaupun sebetulnya contoh kejadian-kejadian yang berkembang seperti Borobudur sebagai destinasi super prioritas, banyak proses yang ada di sana. Kemudian kemarin terjadinya kebakaran atau meledaknya satu tambang galian batu bara yang ada di Sawalunto. Saya pikir ini menjadi perhatian kita. Jadi hal-hal seperti inilah yang menjadi concern kami untuk bisa memberikan suatu pekerjaan kepada kami untuk melakukan pengusulan dan pemantauan. Yes. Semoga nanti pengusulan dan pemantauan di tahun 2023 Pokja Warisan Budaya ini lebih lancar ya Pak ya. Amin. Terus saya dapat pesan katanya sebelum ditutup Bapak harus quote tentang kebudayaan. Seperti apa contohnya? Jangan buang sampah sembarangan. Oke. Iya. Jangan ditiru Pak, itu jangan ditiru. Iya, itu betul. Iya betul. Kan itu berbudaya kan Pak. Kita sebagai orang-orang berbudaya nggak boleh buang sampah sembarangan gitu. Iya. Harap antri gitu. Kebersihan sebagian dari iman. Iya, kebersihan daripada. Ya, contohnya untuk harus menyebutkan quote adalah lestarikan cagar budaya Indonesia yang andai ingin menjadi warisan dunia, itulah menjadi titik tumpu atau titik kunci dari pelestarian cagar budaya, baik itu warisan budaya tak benda maupun cagar budaya Indonesia. Yes, oke. Lestarikan cagar budaya Indonesia ya, supaya kalau mau masuk jadi warisan dunia nggak malu gitu ya, ya Pak ya. Baik, sebelum saya closing, ada promosi sosial media dulu nih, biasa saluran YouTube, TikTok Pelindungan Kebudayaan. Jangan lupa juga follow Instagram, Twitter, Facebook @lindungibudaya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini, sahabat budaya. Kenapa senang banget nih Pak mau di closing? Iya. Kita berikan semangat. Oh ya, kita biar semangat untuk pelestarian cagar budaya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini, sahabat budaya. Ketemu lagi di KBKS lainnya. Dah. Sampai jumpa.